Baik, perkenalkan nama saya Abdurrahman dari Hukum Perbankan S. Saya akan menjelaskan mengenai merger. Merger yakni merger artinya penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari bank yang menggabung diri beralih karena hukum karena bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum bank yang digabungkan diri berakhir karena hukum merger. Oke, lalu juga tata cara. Yang A. Memenuhi syarat-syarat penggabungan. Syarat umum penggabungan ini diatur dalam Pasal 126 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Junto Pasal 4 Ayat 1 PP Nomor 27 Tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan, dan pengambil alian perseroan terbatas. Bahwa perbuatan hukum, penggabungan, peleburan, pengambil alian, atau pemisahan wajib memperhatikan kepentingan A. Perseroan, pemegang saham mayoritas, karyawan perseroan, B. Kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan, dan C. Masyarakat dan pesaing sehat dalam melakukan usaha. Lalu, menyusun rencana penggabungan. Setelah memenuhi syarat-syarat tersebut atau syarat-syarat penggabungan, perseroan harus menyusun rencana penggabungan. Rencana penggabungan ini diatur dalam Pasal 123 UU PT Junto Pasal 7 PP 27 Tahun 1998. Yang C. Penggabungan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham RUPS. Lalu selanjutnya ada konsolidasi. Peleburan atau konsolidasi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua bank atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu bank baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari bank yang melebur diri dan status badan hukum bank yang melebur diri berakhir karena hukum. Konsolidasi. Lalu, tata cara. Yang pertama, direksi PT yang akan meleburkan diri menyusun usulan rencana konsolidasi. Yang kedua, usulan rencana konsolidasi disusun bersama oleh direksi PT yang akan melakukan peleburan. Ketiga, ringkasan atas rancangan konsolidasi wajib diumumkan direksi dalam 2 surat kabar harian. Dan 4. Rancangan konsolidasi dan konsep akta konsolidasi wajib disetujui RUPS masing-masing. 5. Direksi PT yang meleburkan diri wajib mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian PT hasil peleburan kepada Menkumham. 6. Menkumham memberikan pengesahan. Ketujuh, setelah mendapat pengesahan Menkumham, akta pendirian PT hasil peleburan wajib dimasukkan dalam daftar perusahaan serta diumumkan dalam tambahan berita negara RI. Lalu yang selanjutnya yakni akuisisi. Pengambil alihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas bank tersebut. Tata cara untuk akuisisi. Yang pertama itu proses pengambil alihan melalui direksi perseroan. 1. Keputusan RUPS. Kedua, memberitahukan kepada direksi perseroan. 3. Pengusunan rancangan pengambil alihan. 4.
pengumuman ringkasan rancangan. 5. Mengajukan keberatan kreditor. Keenam, membuat akta pengambil alihan terhadap notaris. Ketujuh, memberitahuan kepada menteri. Kedelapan, pengumuman hasil pengambil alihan. Yang kedua itu ada proses pengambil alihan secara langsung dari pemegang saham. 1. Perundingan dan kesepakatan. Kedua, pengumuman rencana kesepakatan. Ketiga, pengajuan keberatan kreditor. Keempat, pembuatan akta pengambil alihan di hadapan notaris. Kelima, pemberitahuan kepada menteri. Keenam, pengumuman hasil pengambil alihan. Baik, sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Maulana Ihsan. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan, yaitu mengenai pemisahan. Pemisahan adalah pemisahan usaha dari satu bank menjadi dua badan usaha atau lebih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, jadi Bank A ini memisahkan diri menjadi Bank B dan Bank C. Lalu tata caranya. Yang pertama adalah tahap persiapan. Persiapan melakukan pemisahan perusahaan dilakukan dengan membuat rancangan pemisahan. Kemudian direksi perusahaan wajib mengumumkan ringkasan paling sedikit dalam satu surat kabar. Lalu yang kedua, menyelenggarakan RUPS. Selanjutnya, pemisahan perusahaan harus dilakukan dengan pengambilan keputusan melalui RUPS. Yang ketiga, proses pemisahan. Jika semua atau sebagian pemegang saham dalam RUPS telah sepakat melakukan pemisahan dan kreditur tidak keberatan, maka proses pemisahan dapat dilakukan. Proses pemisahan dilakukan dengan mendirikan PT baru. Pendirian PT baru dilakukan dengan menyertakan pemisahan sebagai aktiva dan pasiva dari PT awal yang dilakukan pemisahan. Lalu yang keempat, pengesahan pemisahan. Pengesahan pemisahan dilakukan untuk mendapatkan status secara hukum. Pengesahan pemisahan perusahaan dilakukan dengan akta pemisahan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. Lalu konversi. Konversi adalah perubahan bank konvensional menjadi bank syariah. Namun perlu diketahui, bank syariah tidak dapat mengkonversi lagi menjadi bank konvensional. Lalu tata caranya. Bank konvensional yang telah mendapatkan izin perubahan kegiatan usaha menjadi bank syariah wajib melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Mencantumkan secara jelas kata syariah pada penulisan nama bank dan mencantumkan logo IB pada formulir warkat, produk, kantor, dan jaringan kantor bank syariah. Lalu melakukan kegiatan usaha sebagai bank syariah paling lambat 60 hari sejak izin perubahan kegiatan usaha diberikan. Lalu mengumumkan kepada masyarakat mengenai rencana kegiatan operasional sebagai bank syariah paling lambat 10 hari sebelumnya. Lalu melaporkan kepada Bank Indonesia mengenai telah dimulai kegiatan operasional sebagai bank syariah. Lalu menghentikan seluruh kegiatan usaha secara konvensional kecuali dalam rangka penyelesaian hak dan kewajiban dari kegiatan usaha secara konvensional. Lalu menyelesaikan hak dan kewajiban dari kegiatan usaha secara konvensional paling lambat 1 tahun terhitung sejak tanggal izin perubahan kegiatan usaha diberikan. Jadi kesimpulannya yaitu merger merupakan penggabungan kedua bank atau lebih menjadi satu bank, namun tidak melupakan induk dari penggabungan tersebut. Misalkan Bank A dengan Bank B bergabung, maka menghasilkan perusahaan baru, namun
induknya yaitu sebagai bank A tetap ada. Lalu konsolidasi ini merupakan peleburan antara dua perusahaan atau lebih menjadi satu entitas perusahaan yang baru. Jadi misalkan Bank A, Bank B, dan Bank C ini melakukan konsolidasi. Nah, maka akan menciptakan bank baru yang disebut Bank D. Dan konsolidasi ini maksudnya menjadikan Bank D ini sebagai entitas yang baru dan tidak menggunakan entitas yang sebelumnya, itu tidak menyisakan entitas atau perusahaan sebelumnya. Lalu mengenai akuisisi, yaitu pengambil alihan, yaitu suatu bank mengambil alih perusahaan lainnya untuk diambil alih aset-asetnya dan menjadi milik perusahaan yang mengambil. Misalkan Bank A dengan B, lalu Bank A membeli saham dari Bank B, maka Bank B ini di bawah kontrol dari Bank A. Mengenai pemisahan ini adalah pemisahan usaha dari satu bank menjadi beberapa bank. Lalu konversi adalah perubahan bank konvensional menjadi syariah. Namun usaha yang telah syariah ini tidak bisa berkonvensi menjadi perusahaan konvensional atau bank konvensional. Nah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.